apa-apa, tetap semangat. Oke, part 3 tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Untuk klasifikasi, untuk tujuan, manfaat, kalian bisa baca sendiri, itu gampang banget. Oke, di part 3 ini Bu akan jelaskan tentang tingkatan takson makhluk hidup dari mulai yang paling atas sampai paling bawah. Ada tingkatan takson makhluk hidup yang dimulai dari kingdom, terus ada divisi itu untuk tumbuhan, dan filum itu untuk hewan, kelas atau klasis, ordo atau bangsa, ada family atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir ada spesies. Nah, kan harus hafal itu urutannya dari yang paling atas kingdomnya sampai paling bawah yaitu spesies. Nah, itu semakin ke bawah dalam tingkatan taksonomi berarti kekerabatan suatu makhluk hidup itu dia semakin dekat. Karena semakin ke bawah itu semakin spesifik. Tapi kalau semakin ke atas itu berarti semakin jauh kekerabatan. Nah, itu dihafalin ya urutannya. Nah, terus yang kedua tentang kunci dikotomi. Jadi kunci dikotomi atau kunci determinasi itu adalah suatu kunci atau pedoman yang digunakan untuk menentukan kekerabatan makhluk hidup. Nah, kunci dikotomi itu dia adalah sebuah pedoman yang berisi ciri-ciri makhluk hidup yang terbagi dalam dua cabang. Jadi per nomor itu dia terbagi dalam dua cabang. Di nomor 1 itu ada 1A dan 1B. Nah, dimana dua cabangnya itu dia masing-masing berisi ciri atau sifat yang saling berkebalikan. Dari 1A, 1B, terus nanti ada 2A, 2B, 3A, 3B, dan seterusnya. Nah, ini cara membacanya itu dimulai dari kunci yang paling kecil atau kunci paling atas, yaitu nomor 1. Baca dulu dari nomor 1 itu yang A atau yang B. Nah, langkah berikutnya adalah melihat dari angka di belakangnya itu minta lompat ke nomor berapa. Nah, itu tinggal diturut aja nomornya, terus kalau udah nanti ketemu makhluk hidupnya apa. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Misalkan makhluk hidup ini Squidward. Squidward itu kan aslinya kan gurita ya kan. Nah, Squidward kita mau menentukan kunci determinasi dari Squidward atau gurita. Terus ibu punya kunci ini. Nah, ini cara biasanya gimana? Oke, kita baca ya. Oke, kita baca dari nomor 1. Gurita itu memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang? Betul, gurita tidak memiliki tulang belakang, berarti 1B. Terus dari 1B itu kita lanjut ke, lihat di angka belakangnya itu, lanjut ke nomor 4, langsung ke nomor 4. Apakah gurita tubuhnya berbuku-buku atau beruas-ruas? Oh, tidak. Terus yang B, apakah gurita tubuhnya lunak? Betul, berarti 4B. Lalu dari 4B lanjut ke nomor 5. Apakah gurita itu memiliki kaki yang pipih? Tidak. Apakah gurita memiliki tentakel di kepala? Betul. Jadi kunci determinasi untuk gurita adalah 1B, 4B, dan 5B, yaitu masuk ke dalam kelompok cephalopoda. Cephalopoda itu dari kata cephalus artinya kepala, dan poda atau podos artinya kaki. Jadi hewan lunak yang punya kaki di kepala. Oke, seperti itu tentang kunci determinasi. Kalau masih bingung, kalau masih jelimet sama penjelasan Bu Nisa, nanti bisa langsung tanya, bisa komen, bisa tanya ke kantor, ke ruang guru, atau bisa WA, atau bisa DM Bu Nisa. Oke, sampai jumpa di part 4.